Mengenai kisah Mia Mobile Legends yang jarang pemain ketahui. Mia merupakan salah satu marksman yang cukup populer pada masanya. Meskipun ada beberapa waktu Mia menjadi hero ampas. Tapi setelah mendapatkan revamp, kepopuleran Mia kembali naik. Mia merupakan salah satu hero Mobile Legends terlama. Mia sudah ada sejak Mobile Legends pertama rilis. Mobile Legends pertama kali rilis tidak memiliki banyak pilihan hero dan sangat berbeda dari sekarang. Selain itu, Mia juga memiliki skin legendary. Dalam kisahnya, Mia adalah saudara dari Elf Kim, Estas, yang turut membantu bangsa Elf melawan penjajahan Abyssal Demon dan para Orc. Ia sampai harus menggunakan kekuatan Priestess of the Moon untuk memenangkan perang tersebut. Selain itu, Mia juga berharap Moon Goddess bisa terbangun dari tidurnya. Nah, ingin tahu kisahnya sebelum ke kisah Mia? Tekan tombol like dan subscribe, komen hero apa yang ingin dibahas lagi. Oke, kita mulai cekidan. Meskipun para elf memiliki umur yang sangat panjang, mereka tidak memiliki tubuh yang abadi. Sepanjang sejarah Land of Dawn, ras yang lembut dan rentan ini telah mengalami kesakitan dan penderitaan sebelum akhirnya mendirikan tempat tinggal mereka di Azria Woodlands. Mia hidup dan mengalami seluruh peristiwa ini. Lahir di penghujung era yang penuh dengan perselisihan, Mia menyaksikan berbagai tragedi buruk yang menimpa para elf dalam perang tersebut. Mengikuti Moon Goddess, kemudian mengalami perang benua kedua dengan para manusia, dan menyaksikan banyak kaumnya sendiri berubah menjadi Dark Elf setelah habis merusak dan mencemari Shadow Swamp. Sedih karena nasib kaumnya dan luka perang, Mia berharap akan suatu kehidupan yang damai, dan harapan ini akhirnya terwujud ketika Moon Goddess menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan Lunar Aegis, melindungi seluruh elf di Azria Woodlands dan membuat mereka dapat berkembang di bawah perlindungan Lunar Aegis. Setelah ini, Moon Goddess terjatuh dalam tidur yang lelap dan Mia menjadi seorang pendeta. Selama beribu-ribu tahun, dia melayani di Luna Temple dengan penuh kesetiaan. Dia berdoa untuk kebangkitan sang Moon Goddess dan bahwa suatu saat dia akan dapat melindungi kaum elf untuk selamanya. Akan tetapi, masa hidup Mia di waktu tersebut telah berakhir. Dengan terus meluasnya wilayah Abyss dan para iblis, peperangan kembali menyelimuti Land of Dawn. Ketika para manusia dan Abyssal Demon memasuki tahap kebuntuan, muncul perselisihan di antara para elf mengenai sikap mereka terhadap perang tersebut. Golongan yang dipimpin oleh Elf King, Estes, percaya bahwa Abyss yang jahat akan membawa malapetaka ke seluruh benua, dan para elf harus berinisiatif untuk menghancurkan para iblis. Elf lainnya mempercayai bahwa rakyat mereka telah cukup mengalami penderitaan dan tidak seharusnya kembali berperang, serta lebih baik bagi mereka untuk hidup dengan aman di dalam wilayah Azria Woodlands di bawah perlindungan Lunar Aegis Moon Goddess. Apa yang tidak dapat dimengerti Estes adalah bahwa saudaranya, Mia, berada di sisi lain pada konflik internal ini. Meskipun dia mencintai kedamaian, Mia masih mengingat perintah terakhir Moon Goddess, yaitu untuk melindungi rakyatnya. Tanpa mempedulikan apapun yang terjadi, maka dari itu, dia tidak ingin melihat nyawa kaum elf dikorbankan dalam nama kebenaran. Pada akhirnya, mayoritas kaum elf melindungi Azria Woodlands. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah mereka sedang mengundang suatu malapetaka lainnya. Lunar Aegis memiliki kemampuan untuk mencegah meluasnya pencemaran dan kerusakan di daerah mereka, tetapi tidak dapat menghentikan pasukan iblis yang begitu kuat untuk menyerang Monian Empire. Pasukan iblis tersebut melewati Lantis Mountains dan memilih untuk pergi dari Shadow Swamp, menyerang Monian Plains dari Moonlit Forest di hadapan invasi pasukan iblis yang datang secara tiba-tiba. Meskipun para elf memberikan perlawanan yang gigih, para pasukan iblis
menghabisi Moonlight Forest. King of Fire Demon, Camus, membakar Tree of Life, di mana banyak elf tinggal, menghujani api neraka ke atas hutan tersebut. Mia menyalahkan dirinya atas tragedi tersebut. Dia ingin melindungi rakyatnya dengan menghindari perang. Singkat cerita, dia dipaksa untuk menanggung beban Priestess of the Moon dan memimpin rakyatnya untuk melindungi negeri mereka ketika suara dari genderang perang orc mulai terdengar. Pasukan Moonlight Forest juga meniup trompet yang telah tidak terdengar selama ribuan tahun. Kisah Mia, Priestess of the Moon, mengambil panah peraknya dan bergabung dengan rakyatnya dalam perang di bawah sinar rembulan. Moon Goddess yang agung, jika perang kembali ke negeri ini, pengorbanan tidak dapat dihindari. Mohon berikan aku kekuatan, keberanian, dan keyakinan untuk melindungi rakyat dan negeri kita.